Sahabat, kita akan merenungkan sebuah topik berjudul Jalan ke Surga. Sahabatku, kita sering menemukan seorang anak kecil kira-kira umur 3-5 tahun yang menangis di sebuah supermarket mencari orang tuanya. Anak balita bisa terpisah dari ibunya atau dari orang tuanya bila sedang berbelanja di mal. Dan anak-anak balita itu hanya bisa menangis karena mereka tidak tahu harus kemana bila mereka terpisah dari ibunya atau orang tuanya. Mereka belum bisa membaca, belum bisa bicara dengan lancar, maka mereka hanya bisa menangis. Dan orang dewasa akan tahu bila anak menangis sendirian di mal atau supermarket, pasti mereka terpisah dari orang tuanya dan mulai menolongnya. Beda sekali dengan orang dewasa bila ia tidak tahu jalan atau tersesat. Ia bisa mencari informasi, ia bisa membaca petunjuk, ia bisa telepon, dan sebagainya. Sahabat, ketika kita ingin pergi ke satu tempat tetapi kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lewati, pasti kita akan melihat peta atau mencari tahu dari orang yang tahu tempat itu. Tanpa informasi atau petunjuk, kita pasti akan tersesat dan tidak sampai kepada tujuan. Sekarang ini ada banyak petunjuk yang dituliskan di pinggir jalan mengenai arah jalan. Dengan petunjuk itu, diharapkan orang tidak akan tersesat dan bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Atau kita bisa langsung bertanya kepada siapa saja yang kita temui di jalan. Bisa juga kita mendapat informasi dari petugas lalu lintas yang sedang berjaga di jalan. Bagi yang memiliki handphone atau HP, bisa langsung telepon teman atau membuka internet dan mencari tempat yang ingin ditujunya di Google. Pokoknya bagi orang dewasa akan mudah mencari petunjuk dan arah jalan bila ia belum tahu jalan mana yang harus ditempuhnya. Sahabatku, pernahkah kita bertanya tentang surga? Apakah kita tahu di mana surga itu dan bagaimana caranya kita bisa menuju ke sana? Jalan mana yang harus kita tempuh bila kita ingin ke surga atau nirwana? Ada banyak macam cara dilakukan orang untuk mencari jalan ke surga. Ada yang berdoa siang dan malam dengan harapan kelak ia akan masuk surga setelah meninggal. Ada yang berpuasa, ada yang bersemedi, ada yang pergi ke tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai satu syarat untuk masuk surga. Pokoknya ada 1001 macam cara dilakukan orang di dunia ini untuk mencapai surga. Setiap orang memang ingin masuk surga, dan setiap orang bebas mencari jalannya sendiri-sendiri. Tetapi belum tentu jalan yang ditempuhnya memang benar-benar menuju surga. Tuhan Yesus mengatakan hanya ada satu jalan ke surga. Jalan manakah itu? Sahabatku, dalam Injil Yohanes pasal 14 diceritakan bahwa pada satu hari Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya agar mereka tidak gelisah hatinya, melainkan percaya kepada Allah dan kepadanya juga. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, salah satu muridnya yang bernama Thomas bertanya kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Lalu Yesus menjawabnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Sahabatku, jelaslah sekarang bahwa jalan ke surga itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah jalan ke surga. Kita sekarang tidak perlu bingung dan bertanya-tanya jalan yang mana yang harus kita tempuh menuju surga. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus? Siapa Yesus sehingga bisa menjadi jalan menuju ke surga? Sahabatku, pasti Anda sudah tahu siapa Yesus. Dia adalah Anak Allah yang turun ke bumi untuk menebus umat manusia yang berdosa. Semua manusia adalah manusia berdosa. Dan manusia berdosa tidak layak berada di surga, karena surga adalah tempat yang kudus dan suci. Manusia berdosa harus menerima hukuman, dan hukumannya ialah maut atau mati kekal. Tetapi Allah tidak menghendaki manusia dihukum, karena Allah sangat mengasihi manusia. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3, ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengutus Yesus lahir ke dunia, mati di kayu salib, kemudian pada hari ketiga Ia bangkit dan naik ke surga untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Yesus sekarang tidak ada lagi di dunia, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya dijamin memiliki hidup kekal. Artinya, ia akan berada di surga kelak. Yesus akan datang kembali ke dunia sebagai Raja dan membawa kita semua yang percaya kepadanya ke surga. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, Anak Tunggal Allah, maka kita tidak lagi mencari-cari jalan menuju surga. Sahabatku yang berbahagia, saya berharap Anda percaya kepada Tuhan Yesus agar Anda berada di surga kelak. Tuhan Allah telah mengorbankan Anak Tunggalnya yaitu Yesus untuk menebus Anda dari hukuman dosa. Tuhan Allah telah mengorbankan Anaknya yang dikasihinya yaitu Yesus untuk mengampuni dosa Anda, agar Anda menjadi orang yang bersih dan suci dan layak masuk surga. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali dengan percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Puji Tuhan bila Anda sudah percaya kepada Yesus dan yakin Anda akan masuk surga. Bila Anda belum percaya, Tuhan Allah masih ingin memberi kesempatan kepada Anda, dan kesempatan itu adalah saat ini. Datanglah kepada Yesus dan nyatakan bahwa Anda percaya kepada Dia dan ikutilah semua perintahnya, agar hidup Anda berada di jalan yang benar, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya akan membacakan kembali firman Tuhan untuk Anda hari ini dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.